Shalom, selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Hari ini akan kita lanjut pelajaran kita dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam dari tema 8 Bumiku. Nah, pada subtema 1 yang judulnya perbedaan waktu dan pengaruhnya, kita akan belajar mengenai akibat dari rotasi bumi. Nah, apakah yang dimaksud dengan rotasi bumi? Di sini Bu akan jelaskan. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi bumi itu berputar pada porosnya. Kala rotasi bumi adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu bumi untuk berputar pada porosnya. Ya, kala rotasi itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk berputar pada porosnya. Nah, sekali berotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit atau 24 jam kurang 4 menit. Bisa dikatakan bahwa bumi melakukan rotasi itu sekali berotasi itu sama dengan 1 hari. Inilah yang menyebabkan adanya tahun kabisat, di mana perbedaan waktu yang 4 menit tersebut membuat jumlah hari pada bulan Februari di tahun kabisat berjumlah 29 hari. Bisa anak ibu perhatikan bahwa di kalender-kalender ditemukan tanggal 29 Februari dan ada tanggal 28 Februari. Tanggal 29 Februari itu hanya ditemukan 4 tahun sekali. Itulah dikatakan dengan tahun kabisat. Nah, selanjutnya, bagaimana tanda-tanda adanya rotasi? Tanda-tanda adanya rotasi dapat kita lihat dengan adanya pergerakan bulan dan matahari. Bulan yang tadinya misalnya ada di sebelah timur, beberapa jam kemudian tepat berada di atas kepala kita. Hal itu menunjukkan bahwa bumi berputar. Nah, berikut ini adalah akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari itu akan mengalami waktu siang, sedangkan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami waktu malam. Akibat yang kedua adalah perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Bumi dibagi menjadi 24 zona waktu yang berbeda. Ini berdasarkan pada garis bujur pada zona atau wilayah tertentu. Yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Matahari tampak seolah-olah bergerak dari timur ke barat, sedangkan kenyataannya matahari tidak bergerak. Yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Gerak rotasi menyebabkan bumi tidak bulat sempurna. Bumi tetap pada kedua kutubnya, sehingga di jari-jari bumi di kutub dan di khatulistiwa berbeda. Percepatan di khatulistiwa lebih kecil daripada percepatan di gravitasi di kutub. Nah, kita akan membahas tentang perbedaan waktu di bumi. Dengan adanya bagian gelap pada bumi yang menjadi bagian siang dan malam, maka terjadilah perbedaan waktu. Yang bagian terang sedang mengalami waktu siang hari, sedangkan bagian yang gelap itu akan mengalami yang namanya malam hari. Selain itu juga, untuk memudahkan pembagian waktu, maka waktu dibagi berdasarkan garis bujur dengan titik pusatnya di Greenwich atau GMT 0. Greenwich adalah kota di London, Inggris yang dilalui garis bujur 0 derajat, dan setiap pergeseran 5 derajat dari Greenwich maka akan berbeda waktu 1 jam. Nah, perhatikan contoh jam berikut. Misalkan di Indonesia sekarang pukul 8, maka di kota Tokyo atau di Jepang adalah pukul 10.
Artinya, Jakarta dengan Tokyo memiliki perbedaan waktu itu 2 jam. Nah, 15 derajat tadi itu diperoleh dari 360 derajat itu dibagi dengan 24 jam. Kenapa? Karena bumi melakukan rotasi berarti dia berputar 360 derajat. Waktu yang dilakukan bumi untuk melakukan rotasi itu sama dengan 24 jam. Jadi 360 derajat dibagi 24 jam itu sama dengan 15 derajat per jam. Jadi setiap pergeseran 15 derajat pada garis bujur akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Selanjutnya kita belajar tentang revolusi bumi dan tampaknya terhadap perubahan musim. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari itu selama 365 hari. Ya, atau bisa dikatakan selama 1 tahun. Waktu 364 hari atau 1 tahun disebut sebagai kala revolusi bumi. Selain itu, bumi berevolusi dan kemiringan sekitar 23,5 derajat dari garis yang tegak lurus terhadap bidang skliptika. Revolusi bumi menyebabkan terjadi beberapa fenomena seperti gerak semu tahunan matahari dan perubahan musim. Akibat yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari. Anak ibu bisa perhatikan contoh pada gambar video kita hari ini. Salah satu dampaknya dari revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari itu maksudnya adalah seolah-olah matahari terbit dari tempat yang berbeda setiap tahunnya. Ya, misalkan di sini. Tanggal 21 Maret matahari berada pada 0 derajat. Pada tanggal 21 Juni matahari berada pada 23,5 derajat lintang utara. Pada 23 September matahari kembali pada 0 derajat. Pada 22 Desember matahari berada pada 23,5 derajat lintang selatan. Pada 21 Maret matahari berada pada 0 derajat. Ini yang dikatakan sebagai gerak semu tahunan matahari. Seolah-olah matahari itu berpindah terbitnya setiap tahunnya. Nah, ini penjelasan yang Ibu katakan tadi pada tanggal 1 Maret, jika dilihat dari bumi, tampak terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Pada saat itu posisi matahari tepat berada di garis lintang 0 derajat. Pada 21 Maret, jika dilihat dari bumi, posisi matahari seolah-olah bergeser ke utara dan berada pada garis 23,5 derajat lintang utara. Akibatnya, matahari seolah-olah tidak terbit dari sebelah timur, tetapi tampak bergeser ke utara. Kenyataannya, saat itu justru bumilah yang bergerak ke arah selatan, khatulistiwa, dan berada di garis 23,5 derajat lintang selatan. Nah, kemudian pada tanggal 23 September, matahari tampak terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Posisi matahari pada saat itu sama dengan tanggal 21 Maret, yaitu tepat berada di garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Hal ini terjadi karena bumi bergeser ke arah utara dan kembali sejajar dengan matahari. Pada tanggal 22 Desember, posisi matahari seolah-olah bergeser ke selatan dan berada di garis lintang 23,5 derajat lintang selatan. Akibatnya, titik terbit matahari seolah-olah sedikit bergeser ke selatan. Kenyataannya, bumi bergerak lagi ke arah utara sehingga berada di garis 23,5 derajat lintang selatan.
Nah, perubahan atau akibat dari revolusi yang kedua adalah perubahan musim. Bisa Ibu perhatikan gambar. Gambar di atas menunjukkan gerakan bumi mengelilingi matahari yang dikenal dengan istilah revolusi bumi. Garis lengkung pada gambar menunjukkan orbit bumi. Orbit itu adalah lintasan yang dilalui bumi saat berevolusi. Jika kamu perhatikan orbit bumi tersebut berbentuk elips. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa bagian bumi utara dan bumi selatan akan condong ke arah matahari secara bergantian. Pada tanggal 21 Juni, bagian utara bumi condong menghadap ke arah matahari. Pada tanggal 22 Desember, bagian bumi utara condong menghadap ke arah matahari. Akibat pergantian bumi yang menghadap ke matahari tersebut, maka bagian bumi utara dan bumi selatan akan mengalami perubahan musim setiap 3 bulan. Berikut ini jenis musim yang terjadi di bagian bumi utara dan juga bagian bumi selatan. Nah, Ibu bisa diperhatikan waktunya. Pada tanggal 21 Maret 2020, pada tanggal 21 Maret sampai tanggal 20 Juni, belahan bumi utara akan mengalami musim semi, sedangkan bumi selatan akan mengalami musim gugur. Pada tanggal 21 Juni sampai tanggal 22 September, bumi utara akan mengalami musim panas, sedangkan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Pada tanggal 23 September sampai tanggal 21 Desember, bumi selatan akan mengalami musim gugur, sedangkan bumi selatan mengalami musim semi. Pada tanggal 22 Desember sampai 20 Maret, bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan bumi selatan mengalami musim panas. Nah, dengan demikian, revolusi bumi menyebabkan bagian bumi utara dan selatan mengalami 4 perubahan musim. Bagian khatulistiwa tidak pernah condong ke arah matahari. Akibatnya, bagian khatulistiwa selalu menerima panas yang hampir sama sepanjang tahunnya. Oleh karena itu, bagian khatulistiwa hanya mengalami 2 musim dalam 1 tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Contohnya seperti Indonesia ya. Indonesia itu berada di garis khatulistiwa. Jadi Indonesia hanya memiliki 2 musim. Musim kemarau itu terjadi mulai dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Sedangkan musim penghujan itu terjadi mulai bulan November hingga bulan Mei. Nah, kita masuk pada subtema 2, yaitu gerak bulan dan pengaruhnya. Anak Ibu bisa diperhatikan gambar pergerakan bulan mengelilingi matahari dan juga mengelilingi bumi. Bulan merupakan satu-satunya satelit alami bumi. Sebagai satelit alami bumi, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu yang pertama adalah berotasi. Berotasi artinya berputar pada porosnya. Bulan juga melakukan berevolusi, artinya berputar mengelilingi bumi dan juga berputar mengelilingi matahari. Jadi bulan itu melakukan 3 gerakan sekaligus, berotasi, berevolusi atau berputar mengelilingi bumi sekaligus berputar mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bulan untuk berotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi, yaitu 29,5 hari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, sama seperti bumi. Sinar bulan terlihat di malam hari, itu merupakan sinar matahari yang dipantulkan oleh bulan. Bagian bulan yang tampak dari bumi adalah bagian permukaan bulan yang terkena cahaya matahari.
Gerak revolusi bulan menyebabkan luas permukaan bulan yang terkena sinar matahari selalu berubah-ubah. Nah, berikut ini adalah perubahan bentuk bulan di fase-fase bulan atau disebut dengan fase-fase bulan. Nah, dalam sekali berevolusi, bulan mengalami 8 fase. Kenapa? Karena sekali berevolusi, bulan membutuhkan waktu 29,5 hari. Maka setiap fase bulan berlangsung selama 3 sampai 4 hari. Perhatikan contoh fase bulan berikut. Ya, setiap bulan itu berbeda bentuknya. Itu karena bagian bulan yang terkena sinar matahari juga berbeda. Perhatikan yang pertama, gambar yang A itu adalah dikatakan fase bulan mati atau bulan baru. Yang B adalah fase bulan sabit. Yang C adalah fase bulan separuh. Yang D adalah fase bulan cembung. Yang E adalah fase bulan purnama. Yang F adalah fase bulan cembung. Yang G fase bulan separuh. Dan yang H adalah fase bulan sabit. Dan kembali lagi ke fase bulan pertama, yaitu fase bulan mati atau dikatakan fase bulan baru. Nah, berdasarkan gambar tersebut, proses terjadinya fase-fase bulan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada hari pertama, bulan berada pada kedudukan A. Bagian bulan yang gelap yang tadi tidak terkena sinar matahari yang menghadap ke bumi. Akibatnya, bulan tidak tampak dari bumi. Itu yang dikatakan sebagai fase bulan baru. Yang kedua, hari keempat, bulan berada pada kedudukan B. Jika terlihat dari bumi, bulan berbentuk halus dan melengkung seperti sabit. Itu dikatakan sebagai fase bulan sabit. Yang ketiga, hari ke-8, bulan berada pada kedudukan C. Bulan tampak setengah lingkaran. Itu dikatakan sebagai fase bulan separuh. Yang keempat, pada hari ke-11 bulan berada pada kedudukan D. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak menyerupai cakram. Fase ini disebut dengan fase cembung. Hari ke-14 bulan berada pada kedudukan E. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak seperti lingkaran penuh. Fase ini dikatakan sebagai fase bulan purnama atau fase bulan penuh. Selanjutnya, pada hari ke-17 bulan berada pada kedudukan F. Bulan kembali berbentuk cakram. Pada hari ke-21 bulan berada pada kedudukan G. Bulan kembali berbentuk setengah lingkaran. Pada hari ke-25 bulan berada pada kedudukan H. Bulan kembali ke bentuk sabit. Nah, setelah kedudukan H, bulan akan kembali pada kedudukan semula yang dikatakan sebagai bulan mati atau bulan baru. Nah, kedudukan bulan mati sama dengan bulan baru, hanya bedanya bulan baru menunjukkan fase awal, sedangkan bulan mati menunjukkan fase akhirnya. Selanjutnya kita mempelajari tentang gerhana bulan. Bisa anak ibu perhatikan contoh gerhana bulan pada video pembelajaran kita hari ini. Gerhana bulan yaitu peristiwa terhalangnya cahaya matahari yang menuju bulan oleh bayangan bumi. Peristiwa ini mengakibatkan bulan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan. Gerhana bulan itu terjadi jika posisi matahari, bumi, bulan dalam satu garis lurus. Pada saat gerhana bulan, posisi bumi terletak di antara bulan dan matahari. Saya akan perhatikan gambar ya. Matahari, bumi, bulan berada pada garis lurus. Jadi bumi menghalangi cahaya yang
menuju ke bulan, sehingga pada saat itu bulan menjadi gelap. Yang menjadi terang itu adalah bumi. Gerhana bulan itu ada 3. Yang pertama gerhana bulan total, yaitu gerhana bulan yang terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan sepenuhnya tertutup oleh bayangan bumi. Yang kedua, gerhana bulan sebagian, yaitu gerhana bulan yang terjadi saat matahari, bumi, dan bulan tidak terletak pada garis lurus, atau hanya sebagian bulan yang masuk ke dalam umbra bumi atau bayangan inti bumi. Ketiga, gerhana bulan penumbra, yaitu gerhana bulan yang terjadi saat bulan berada di daerah penumbra bumi, atau bisa dikatakan tidak terjadinya gerhana. Selanjutnya, gerhana matahari. Gerhana matahari adalah peristiwa tertutupnya matahari oleh bulan yang mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari sampai ke bumi. Gerhana matahari itu dibedakan menjadi 3, sama seperti gerhana bulan. Yang pertama, gerhana matahari total, yaitu terjadi jika matahari, bulan, bumi terletak pada garis lurus. Misalnya seperti ini. Matahari, bulan, bumi. Bulan itu tepat berada pada bayangan inti bumi, ya, sehingga sebagian wilayah bumi itu tidak mendapatkan cahaya matahari. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian merupakan gerhana matahari yang terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Misalkan ini ya, posisi matahari, bulan, bumi tidak lagi berada pada garis lurus, tapi posisi bumi pada saat itu sudah berada pada penumbra bulan atau bayangan sebagian bulan. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin merupakan gerhana matahari yang terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan-bayangan inti. Nah, misalkan seperti ini ya, lanjutan bayangan-bayangan inti. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang kalender Masehi dan kalender Hijriah. Yang pertama, penanggalan atau kalender Masehi dan atau kalender Syamsiah. Masehi sama dengan Syamsiah. Bisa Ibu perhatikan berikut, ini adalah kalender yang biasa kita pakai. Ya, kalender yang kita pakai itu adalah kalender Masehi atau kalender Syamsiah. Perbedaannya di situ, pada bulan Februari ada terdapat tanggal 28, ada 29. 28 itu adalah tahun yang tidak bisa dibagi 4. Atau bukan tahun kabisat. Sementara tanggal 29 itu adalah tahun kabisat yang terjadi setiap 4 tahun sekalinya. Penanggalan Masehi dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari atau berdasarkan revolusi bumi. Satu tahun dalam kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 seperempat hari. 4 kali seperempat hari digabungkan menjadi 1 hari. Oleh karena itu, setiap 4 tahun sekali dalam 1 tahun adalah 366 hari. Tahun dengan jumlah hari 366 hari tadi disebut sebagai tahun kabisat. Penambahan 1 hari itu ditempatkan pada bulan Februari, yaitu sebanyak 29 hari. Yang kedua adalah penanggalan atau kalender Hijriah atau Syamsiah atau Komariah. Ibu bisa diperhatikan di sini, ini adalah kalender Hijriah atau Kamariah. Penanggalan atau kalender Hijriah itu didasarkan skala revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam waktu 1 bulan, yaitu selama 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan.
Maka jumlah hari dalam 1 tahun 29,5 hari. Hari dikalikan 12. Jadi 1 tahun dalam kalender Hijriah itu totalnya adalah 354 hari. Seperti halnya kalender Masehi, pada kalender Hijriah pun terdapat tahun Kabisat. Dinamakan tahun Kabisat apabila dalam 1 tahun kalender Hijriah berjumlah 355 hari. 1 hari itu ditambahkan pada bulan Zulhijjah. Selisih perhitungan waktu antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah adalah 11 hari. Sedangkan pada tahun Kabisat itu 12 hari. Kalender Hijriah lebih cepat 11 hari dibandingkan kalender Masehi pada tahun biasa. Hal ini karena sekali revolusi bumi jumlah harinya lebih banyak 11 hari dibanding jumlah hari dalam 12 kali revolusi bulan. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini dari tema 8 tentang bumiku. Kita tadi sudah mempelajari tentang rotasi bumi, revolusi bumi, rotasi bulan dan revolusi bulan, gerhana matahari, mengenai kalender Hijriah dan kalender Masehi. Untuk tugas keterampilannya anak ibu, gambarlah gerhana matahari total dan gerhana bulan total di kertas HPS, lalu diwarnai dengan rapi ya anak ibu ya. Ini sebagai tugas keterampilannya. Sebagai tugas pengetahuannya yang dikerjakan di buku latihan itu yang pertama, tuliskan akibat terjadinya rotasi bumi. Tadi di video pembelajaran ini sudah ibu jelaskan ada 4 akibat dari rotasi bumi. Yang kedua, sebutkan jenis musim yang terjadi di bumi utara dan selatan. Tadi juga ibu sudah jelaskan ada 4 musim yang terjadi di bumi utara dan 4 musim terjadi di bumi selatan. Nanti bisa dibuat dalam bentuk tabel ya anak ibu. 3, tuliskan fase-fase bulan. Nah, fase-fase bulan tadi adalah perubahan, artinya permukaan bulan itu selalu berubah-ubah. Nanti ada di dalam video pembelajaran ini juga. Yang keempat, jelaskan terjadinya gerhana bulan total dan gerhana matahari total. Nanti bisa dibaca kembali video pembelajaran kita hari ini. Yang kelima, apa perbedaan kalender Masehi dan kalender Hijriah? Jadi pada video pembelajaran terakhir tadi sudah ibu jelaskan mengenai kalender Masehi dan juga kalender Hijriah. Nah, inilah tugas pengetahuan anak ibu yang anak ibu kerjakan di buku latihan dan tugas keterampilannya dikerjakan di HPS. Tetap dikumpul hari Senin. Anak ibu selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.